Jadi jangan dilihat sekarang ini sudah seperti ini. 5 tahun yang lalu tempat ini masih tempat yang gersang. Jadi adanya cuma batu sama pohon-pohon. Pohon-pohon pun ketika di musim kemarau itu pohon-pohon tinggal ranting doang. Sugeng sonten Pak Sarjoni. Sugeng sonten. Alhamdulillah hari ini kita berkunjung di Puncak Sosok ya. Ya. Yang pada kesempatan sore hari ini kita bertemu langsung dengan beliau ini. Kita perkenalkan, beliau adalah Pak Sarjoni yang beralamatkan di Jambon, Bauran, Pleret, Bantul. Yang termasuk juga di wilayah Puncak Sosok ya Pak? Iya, iya. Bapak dulu yang termasuk juga ikut merintis bersama Puncak anak-anak. Sosok. Iya. Jadi kita kenalkan Sobat Desa, Puncak Sosok ini merupakan salah satu destinasi wisata wajib kunjungan di Jogja ya Pak ya? Iya, betul. Yang Alhamdulillah. setiap malamnya itu nggak pernah sepi pengunjung. Betul. Kita belajar bersama dengan Pak Sarjoni yuk. Siapa tahu ini menjadi inspirasi bagi Sobat Desa bagaimana membuat sebuah destinasi wisata seperti itu. Kita tanya-tanya bareng Pak Sarjoni. Oke. Pak Sarjoni, untuk Sosok ini sudah berapa lama Pak? Ya, eksis selama 5 tahun. 5 tahun sampai sekarang. Bahkan kurang sedikit 5 tahunnya itu. Jadi jangan dilihat sekarang ini sudah seperti ini. 5 tahun yang lalu tempat ini masih tempat yang gersang. Jadi adanya cuma batu sama pohon-pohon. Pohon-pohon pun ketika di musim kemarau itu pohon-pohon tinggal ranting doang, tidak ada daunnya. Jadi betul-betul kering. Berarti di sini itu ya kayak hutan belantara. Iya, hutan belantara. Yang ada di puncak gunung. Iya. Oh, seperti itu. Terus di samping tempat pembuangan sampah. Nah, ini dekat dengan TPST Piungan. Sama, ini di belakang kita adalah TPST Piungan. Ini yang teman-teman Sobat Desa. Jadi di belakang kita wawancara ini merupakan dulunya TPST Piungan yang menjadi pusat pembuangan sampah se-DIY. Iya. Dari Sleman, dari Kulon Progo, dari Gunung Kidul, Bantul, dan Kota Jogja sendiri buangnya di sini. Ya. Terus ini dulu sebetulnya lembah, tapi ketika sudah lama-kelamaan nggak muat terus ditutup itu. Nah, ditutup itu nanti tujuannya untuk mengurangi bau yang menyengat, karena ketika ada sampah terus kehujanan atau kegermisan dengan sedikit air itu akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Nah, berarti di sini tuh dimulai 2019-an itu Pak? Di Puncak Sosok itu diawali dari Puncak Gebang. Puncak Gebang itu yang Puncak Gebang yang ada di bawah sana. Tetapi di sana itu masih menempati tempat tanah pribadi. Jadi yang ketika rame yang boleh jualan cuma anaknya yang punya tanah. Yang tidak punya tanah tidak boleh jualan di sana. Oleh karena itu maka ada terjadi sedikit gesekan antara anak muda-mudi, karena yang punya mimpi itu anak muda-mudi anak RT 4 Jambon. Jadi sebetulnya anak-anak Pak Sarjoni juga gitu ya? Ya, termasuk ya teman-teman dan teman-temannya. Jadi yang jelas semua berasal dari tim lah, dari rombongan, dari kelompok gitu. Awalnya sebelum terjadi Puncak Gebang itu kan di sana ada tempat yang seperti batu yang agak halus gitu. Terus ketika ada terang bulan itu buat nongkrong anak muda. Misalkan ada yang ulang tahun, di situ bakar jagung, bakar ayam dan sebagainya gitu. Lama-lama anak-anak muda itu pengen membuat ikon. Maka mereka membuat tulisan besar yang namanya Puncak Gebang. Oh, berarti awalnya itu sering digunakan untuk kegiatan Karang Taruna ya Pak ya? Gitu. Kalau pas malam tahun baru bakar-bakar, karena view-nya bagus gitu ya. Nah, terus setelah di Puncak Gebang itu kurang kondusif, dipindahlah sini. Kerjasama antara pemerintah desa sama anak muda-mudi yang ada di sini. Gitu. Terus izin untuk pemanfaatan. Iya. Terus ketika difasilitasi oleh desa, maka dibuatkan jalan masuk. Nah, setelah ada jalan di sini tuh awalnya itu yang jualan 2 orang. Tapi 2 orang itu mau jualan, mau laku air segelas, teh segelas sama sama sarimi sepiring, itu nunggu 1 malam baru laku. Nah, tetapi
ketika sudah berjalan dan kelihatan lancar, yang dulunya itu seperti Pak Sutar, Pak Slamet itu kisahnya seperti itu, mau laku sepiring sarimi dan segelas teh itu menunggu 1 malam. Setelah 3,5 tahun atau sampai 4 tahun itu mereka sudah berbalik total. Itu yang ada di sosok ini Pak, yang sudah menempati sosok, karena terus, mungkin baru merintis. Ya setelah sosok menjadi setelah menjadi ramai ya, karena itu terus di sana kan ada penataan warung. Nah kemudian yang ada di sini, yang di atas ini kemudian dipindahkan ke bawah semua, dan diantaranya ada Pak Sutardi sama Pak Slamet. Nah Pak Sutardi itu ketika tahun pertama berdiri itu masih naiknya sepeda motor RC DK 100 itu, tetapi setelah 3,5 tahun sampai 4 tahun itu mulai gayeng, mulai rame. Akhirnya dia punya karyawan, kalau nggak salah itu ada lebih dari 10 orang. Termasuk hari ini 10 orang itu luar biasa. Mulai bekerja jam 4 sore, kemudian pulang itu sekitar jam 10. Nah itu digaji sekitar 100 sampai 150 ribu per orang. Artinya sampai di tahun kelima ini sebenarnya perjuangannya itu juga bertahun-tahun. Bertahun-tahun ya. Tahun pertama, kedua, ketiga mungkin baru mulai ramenya di tahun ketiga ya Pak ya? Iya, di tahun ketiga, terus keempat, kelima. Nah, dulu sudah sebagus ini Pak? Belum. Dulu awal-awalnya? Step by step. Jadi awal-awalnya dulu juga seperti itu, cuma ada jalan doang. Aksesnya. Yang buka jalan siapa Pak itu Pak? Yang buka jalan yaitu pemerintah desa, difasilitasi pemerintah desa. Sama tenaganya kerja bakti orang-orang sini, warga masyarakat. Jadi termasuk muda-mudi dan juga orang-orang tua gitu. Nah sekarang ini tinggal kita melihat baiknya, tinggal bagusnya. Bagusnya ya. Itu ada live musik itu setiap hari kecuali malam Jumat. Itu live musik karena kita menghargai malam Jumat itu untuk pengajian juga di RT tetangga itu. Nah, tetapi tidak menutup kemungkinan kalau di malam Jumat itu ada tamu-tamu spesial juga menggelar musik juga. Dan ini Pak, perjalanannya sampai di titik ini kan mungkin juga tidak mudah ya Pak ya? Iya, tertatih-tatih lah. Ya itu Pak, orang biasanya akan kepengennya itu di pencapaiannya, tapi di perjalanannya kan nggak tahu itu Pak, seperti apa Pak. Untuk sosok bisa sampai sebagus ini, mungkin kendala-kendala yang dialami. Jelas, kendala ada, tetapi semangat ada. Jadi yang penting semangat dan persatuan, kekompakan. Nah, kekompakannya itu ketika di antara pengurus itu tidak saling kecemburuan, itu semua kompak bisa jalan dengan baik. Dan kendalanya ada juga, kendalanya itu banyak yang iri. Kendalanya itu karena yang tidak masuk ke dalam pengurus, iya. tidak mendapatkan income gitu ya Pak. Jadi yang yang tidak tahu perjuangannya bagaimana, tahu-tahu cuma mau terima hasil bersih saja, mau enaknya gitu. Setelah jadi dia mau nimbrung gitu. Banyak yang rombongan Maido itu Pak. Rombongan Maido. Itu juga ada Pak di Jambon gitu. Banyak. Sesuk ki ora bakal wong do teko gitu. Banyak juga. Sopo sik gelem dolan ning gunung ado-ado gitu. Lagian juga di sini dulu kan bau sampahnya. Nah, ketika mau ke Puncak Sosok kok bau, terus akhirnya Puncak Sosok bau ya. Tapi sekarang kan dengan terjadinya seperti ini, Puncak Sosok sekarang jadi kondusif, bagus, bahkan menarik. Sekarang banyak juga turis mancanegara seperti yang baru lewat ini tadi kelihatan dari luar negeri itu. Untuk ini Pak, arsitektural bangunan ini dari warga sendiri atau dari pengelola? Karena dulu yang paling hit itu sebenarnya yang di angkringan itu Pak. Itu kan awal-awal banget itu viral di depan angkringan gitu ya Pak ya. Jajan di depan angkringan. Sebenarnya ini juga semua terlibat. Jadi kita tidak bisa menunjuk satu persatu, misalkan ini jasanya siapa, ini siapa yang gerak, ini siapa, nggak bisa. Misalkan tanpa aku nggak jadi, nggak mungkin gitu. Artinya tanpa persatuan nggak mungkin nggak itu ya. Ini Pak, ini yang memang beda di tempat lain ya, karena di tempat lain itu baru tim-tim itu biasanya sudah mengaku-aku, anak aku ora. Apa malah esok, ini perjalanan anak aku ora gitu Pak biasanya Pak. Tapi kita temukan di sosok ini kerja tim.
bahkan Pak Sarjoni sendiri pun kita macam-macam nggak mau kayak terus nera aku orang gitu ya Pak ya. Jangan. Itu menimbulkan nanti fitnah itu juga. Jangan-jangan nanti yang lebih kompeten, yang lebih banyak yang lebih banyak berkiprah kalau mendengar apa aku moral lah, itu nanti yang lebih banyak kiprah di situ akan menjadikan kecemburuan juga akhirnya. Tapi itu memang sering Pak, menjadi brainwash, menjadi model berpikir anak-anak muda, terus juga tim yang ada di Mola seperti itu ya Pak. Iya, semua rata-rata seperti itu. Nggak ada yang paling ngaku paling berjasa. Ada juga. Bahkan orang agak terpengaruh tapi nggak perlu saya. Tanpa aku nggak jadi itu untuk ada. Ini Pak, inovasi paling khas di sosok itu adalah live musik itu Pak. Iya. Itu muncul ide gagasannya gimana Pak? Iya, pertamanya gini. Jadi Puncak Sosok itu ketika di Puncak Gebang dulu, ketika tidak ada musiknya, itu nggak ada penontonnya. Tapi ketika dulu kita ngundang angklung yang di Malioboro itu. Berarti di Gebang itu sudah pernah live musik. Ya, kita ngundang angklung itu. Ketika ngundang angklung rame kan. Terus yang datang situ minta lagi, besok diadakan angklungan lagi, datang lagi, rame lagi. Maka terus lama-lama kita mencari orang-orang yang ahli di dalam bidang mungkin sound system, di bidang perencanaan, dan di bidang IT mungkin yang promosi itu juga perlu, ya marketingnya itu juga perlu. Ya, sekarang itu Puncak Sosok itu untuk saat ini ngehit anak muda, anak sekolah, anak mahasiswa itu banyak yang kesini karena harganya terjangkau, terutama makanan. Iya, angkringan murah, makanan murah. Masuknya juga cuma tiket per kepala 5.000, parkirnya 2.000. Murah banget ya Pak ya. Selain sini sudah dinaikkan semua, tinggi semua. Maka dengan ketinggian harga itu orang sudah pada semua. Kafe-kafe juga mahal-mahal, minuman itu 20.000, 25.000. Kalau di kafe, kalau di sini Pak? Di sini 3.000. Sama kayak ngangkring di pinggir jalan itu ya Pak ya. Walaupun ada juga kopi di sini yang juga agak mahal bagi yang nggak tahu harga. Tapi kalau yang bagi penikmat kopi mahal pun dicari. Di sini ada juga kopi yang satu gelas itu 35.000, tapi kalau yang itu biasanya untuk penggemar kopi sih. Penggemar kopi akan nggak mau memperhitungkan harga. Tapi memang yang menjadi ciri khasnya Sosok ini memang harganya terjangkau itu malah. Ya, kita yang ada di Pajangan itu kan ya anak-anak mudanya itu sampai ke sini bilangnya itu wah di sana itu murah-murah gitu makanannya itu loh Pak. Karena kan kadang anak-anak muda mahasiswa ketakutannya itu kan kalau datang di tempat wisata itu ditutup. Betul. Harga gitu kan. Nah di sini dulu berarti memang sudah dipikirkan. Di sini memang saya standarisasi harga sama teman-teman itu sudah saya koordinasikan. Jangan sampai kalian menaikkan harga sehingga orang-orang dengan hargamu itu menjadi kapok. Maka semua harga saya minta untuk jangan terlalu tinggi lah. Pokoknya minum ya cukup 3.000. Ini aja dulu mandang. Auskodin kota bro. Wih, 3.000 ya. Jadi gitu. Jadi kita makanya ketika anak-anak mau menaikkan harga saya larang dulu, jangan naikkan. Yang penting dengan ada kunjungan itu sudah buat, kalau kita itu anugerah itu ya. Iya. Nanti terkait sudah masuk di dalam itu ditawari apa saja itu menjadi benefit. Iya. Sudah nanti pengunjung itu banyak. Iya. Untuk evaluasi dan juga mungkin kegiatan itu sering diadakan Pak. Berarti kayak perkumpulan Pok Darwis gitu. Ada, setiap bulan ada. Pok Darwis itu setiap bulan ada, terus kemudian paguyuban parkir sendiri ada, terus paguyuban warung ada. Jadi tidak terfokus dalam satu ini. Terus nanti masih ada juga pertemuan-pertemuan per RT juga ada. Berarti secara manajerialnya sudah sangat profesional ya Pak, karena kebanyakan juga ketika sudah berjalannya destinasi wisata itu kecemburuan pembagian hasil itu loh Pak, yang ketika orang podo nggak sama itu terus nanti yang lainnya ngompor-ngompor wah rasa wae ben kayak ngurusi kayak gitu. Kalau di sini Pak, kalau di sini itu yang saya tahu itu dia terkenal jujurnya, terkenal apa adanya. Mereka tidak memikirkan egonya sendiri. Mereka akan memikirkan bagaimana temanku begitu, dengan tanpa misalkan memanipulasi data atau misalkan merekayasa. Di tiketing gitu Pak, biasanya kan nggak bisa gitu Pak. Kecuali kalau memang seperti
seperti itu tadi ya, misalkan saya punya tamu, Oh iya. orang masuk situ, tamunya Pak Sarjuni, ya udah masuk aja gitu, itu kan lain. Kan kadang di tiketing itu kan Pak, yang masuk mungkin ada 100 orang, tapi yang dilaporkan 50 orang itu tadi. Udah bisa, nggak bisa, saling mengawasi ya. Karena nanti akan dilihat dari bonggol parkir juga, jadi tiket parkir ada berapa, terus tiket masuk kepala berapa. Semuanya itu saling Iya. kayak sebuah sistem ya Pak. Iya, iya. Saling menjaga dan juga saling ngawasi. Iya. Ya, kita masih di perbincangan tentang puncak sosok ini ya. Yang bagi teman-teman mau cari hiburan alternatif, cari kepenatan tentang Jogja lah, bisa main ke sosok ini ya Pak ya. Iya. Di sini penuh dengan nuansa pedesaan, terus bisa melihat kota Jogja gitu, Adem. karena kita di puncak gunung ya Pak ya. Tenang. Tenang. Plus nanti dapat bonus naik musik gitu ya Pak ya. Musik gratis. Nah, ini memang servisnya luar biasa. Jajan murah. Apalagi kalau kenal Pak Sarjuni, nanti masuk sosok gratis. Bisa juga. Ya Pak, manfaat puncak sosok keberadaan ini sudah bisa sampai sejauh mana Pak? Untuk mungkin masyarakat di Jambon sendiri, ataupun bagi pemerintah desa Baburan, Kelurahan Baburan, atau juga mungkin sudah bisa sampai di Pemda Bandung, manfaat yang sudah dengan adanya puncak sosok ini. Oke, kemanfaatan itu dilihat dari beberapa dimensi. Ketika kita bicara tentang hasil dana itu masuknya ke desa sendiri, di desa itu yang 10 bulan tahun 2024 itu saja itu sudah masuk 100 juta ke desa. 100 juta ya Pak ya? Besar banget ya? 100 juta 10 bulan. Kalau dikalkulasi per bulan bisa memberikan masukan PAD 10 juta per bulan. Iya, bagi kelurahan. Iya. Ini mesti untuk dusun di Jambon ini lebih besar lagi nih.